Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar di hari Rabu. Di pasar membeli buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Amalia Zahrina Putrinov dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan bahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi guna memenuhi tugas proyek ekonomi. Nah, jadi di sini kita akan bahas beberapa topik. Yang pertama itu pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, lalu kita akan bahas mengenai fungsi persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir kita akan membahas bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Nah, persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan juga modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi, yang artinya setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang mengubah aset ditimbangi perusahaan pada kewajiban atau modal. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri, aset, dan sisi kanan, liabilities, yang mana perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Nah, lanjut kita membahas topik yang kedua, yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu apa aja sih? Nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama ialah aset. Nah, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber tersebut diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Aset terdiri atas yang pertama kas. Kas adalah alat pembayaran milik perusahaan yang siap digunakan seperti uang tunai, cek kontan, dan lain-lain. Yang kedua, piutang. Piutang adalah hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain, seperti tagihan kepada karyawan atas pinjamannya ke perusahaan. Yang ketiga ialah peralatan kantor. Peralatan kantor adalah suatu alat yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi jangka panjang, seperti kursi, meja, komputer, LCD, telepon, printer, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor merupakan suatu bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek dan habis karena pemakaian, seperti kertas, ballpoint, tinta, dan lain-lain. Yang kelima ialah tanah. Tanah merupakan lahan yang berupa tempat suatu bangunan berdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha. Yang keenam ialah bangunan. Bangunan adalah gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha. Dan yang ketujuh ialah kendaraan. Kendaraan adalah alat transportasi yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasi. Nah, lalu unsur yang kedua ialah liabilities atau kewajiban atau utang. Nah, liabilities merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Nah, lanjut, unsur yang ketiga ialah ekuitas atau modal atau equity. Ekuitas merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Yang keempat, unsur pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan, penjualan, atau pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Unsur yang kelima ialah beban atau expenses. Beban merupakan arus keluar atau penggunaan lain atas aset atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, unsur price.
Proyek merupakan pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu tadi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita akan bahas mengenai fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Nah, dan yang terakhir kita akan masuki bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan akuntansi adalah adanya keseimbangan antara nilai aset, harta, dengan nilai hutang, liabilitas, ditambah dengan modal, ekuitas. Persamaan dasar akuntansi disebut juga laporan neraca, yang mana bentuk persamaan dasar akuntansinya ialah aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.